Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baiklah, kembali ke halaman 208. Saya bacakan ulang. Ngaji kalau orang tua ya campur-campur waktu, berapa apa ya Bu ya? Dan ini diselunjuk. Saya bacakan. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala infiru khifafa wa siqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru, bentuknya jamak, berangkatlah kamu sekalian. Berangkat. Jadi berangkat itu disuruh apa tidak disuruh? Disuruh. Karena orang berangkat Nggak disuruh. kalau nggak berangkat berarti melanggar, nggak mau melaksanakan perintah. Infiru, berangkatlah kamu Sekalian. Perintah maupun betul. Perintah. Perintah siapa? Allah. Yang nggak berangkat berarti Melanggar perintah Allah. Tambeng karo Gusti Allah. tambung karo Pak Warto ra apa yang penting ada tambung karo Gusti Allah. itu aja gampang. Diinfiru, berangkat kamu kifafan ya, baik dalam keadaan merasa ringan. Wah ringan awake sehat seger enak berangkat ah. Berangkat ngaji. Ya. Berangkat. Wasikolan maupun dalam keadaan berat, harus mangkat ngaji. Wah, wis mangkat pokoknya. Kalau udah ada kerentek jangan nggak berangkat, walaupun terasa berat. Nanti Tuhan yang bikin Ringan. Kalau nggak mangkat malah diperberat hidupnya. Udah ada kerentek mau berangkat kok, abot menaruh mangkat. Tapi udah ada niat mau mangkat, berangkat. Wis pokoknya gunung tinggi ku seberangi, lautan luas ku daki. Ya gitu, oh gitu ya. Ya. Salah cuman banjir dikit biasa. Wong wedok biasa kebanjiran. Kalau orang laki ya enggak. Biasa banjir. Enggak. Kalau orang laki paling ketumpahan. Ya, ayo infiru kifaban wasikolan. Gampang ingat-ingat tuh. Infiru kifaban wasikolan. Berangkatlah kamu, baik kamu dalam keadaan ringan maupun ringan. Ya, berangkatnya wajah hidup dan berjuanglah kalian dengan sungguh jihad itu juga sungguh jihad, berjuang sungguh Jihad ke Irak. ya kan. Dan nama berjuang itu jihad itu ya mesti ada yang diperangi. Yang suka bikin ngojo-ngojoin merasa berat itu biasanya hawa Nafsu. ya. Berangkatlah, orang duit harus mangkat, undang dijalui sumbangan, berangkat aja udah. Gak usah takut dimintain sumbangan di pengajian itu. Ya kalau yang punya duit ya. Iya. Bilang aja maaf. Kalau yang punya duit di lemari, kalau berangkat ngaji duitnya masukin dompet. Yang di lemari masuk. Yang nggak punya duit, ya udah nggak usah bawa duit, nggak usah takut. Bilang aja maaf. Nggak usah maaf.
Ngapain bilang maaf? Emang salah. Ngaji harus bawa Kan duit. salah nggak ngasih. Enggak salah itu. Kan nggak ngasih jadi salah. Enggak, ya enggak salah. Oh, Tinggal bilang aja kalau nggak bawa duit. Bisikin sebelahnya, tolong talangin dulu nanti. Salah dari mana? oh, Talangnya dulu. talangnya bocor. Bukan talangnya bocor, malas bayar. Jadi itu hawa nafsu itu begitu. Kita ini kadang nggak adil. Lebaran, ya biasanya kan suka rekreasi, wong masih liburan. Ya, itu duit di dompet masukin lemari apa duit yang di lemari masukin dompet? Lemari masukin dompet. Kalau jalan ke Ragun, nontonmu. Coba kalau ke pengajian. Sekarang ngaji ke Padepokan. Duit di dompet disimpan di lemari apa yang di lemari masukin dompet? Padahal mau nonton siapa? Mahalan monyet sama kiai. Itu hawa nafsu kayak gitu memang lagunya. Nah inilah jihad itu penting, harus sungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsu. Karena sampai tak jak perang neng Iran ya ora gelem. Turun. Ayo mau bantu Iran, mau bantu Amerika, mau bantu apa? Ya ora gelem. Nah iya, ya jihad kita melawan hawa nafsu. Udah kalau ada kebaikan, berangkat. Walaupun dalam keadaan ringan maupun berat, berangkat. Kalau berat nanti Allah yang memberikan keringanan. Harus sungguh-sungguh perangi hawa nafsu yang membuat kita berangkat melakukan kebaikan. Mau niat baik kok berat. Akhirnya batalin nih. Niat baik itu jangan dibatalin. Eman. Oke ya, bisa dipahami ya. Gampang ngaji itu. Wajah itu dengan apa jihad berjuang bi ambalikum, yang pertama dengan hartamu. Simpan hartanya. Iya dengan hartamu dong. Emang sampean kalau mangkat ngaji ranggu kerudung. Beli apa dikasih? Beli yang dikasih. Ada yang dikasih, ada yang beli. Kalau Pak Warno punya duit tak kasih kerudung aja, saya mangkat tak kayak kerudung. Itu kan gitu ya. Dikasih Pak Subuh, Pak Subuh. Ya kan? Aneh terus seragamnya itu dibagi-bagi gratis apa? Nyicil. Makanya kalau mati buaya. Ibu itu tidak adil ya bawa perhatian banget sama jamaah. Emang apa? Kreditan belum bayar. Oh kirain prihatin karena nggak berangkat ngaji. Gak ada yang kredit Pak di sini. Ngitung cicilan. Ngaji sambil mendring. Gak ada yang kredit Pak. Ya? Gak ada yang kredit di sini. Di sini enggak ada ya dong. Ya. Di sini mah alhamdulillah. Berkah. Keren. Harta dulu. Ya kan? Sekarang kita mau perang nggak punya bedil, gimana mau perang di bedil kita? Bambu runcing Pak. Hah? Anggit bambu runcing. Iya. Perang bedil. Senjatanya ada, pelurunya nggak ada, lemas. Bawa peluru 7 namanya 7G. Iya Pak, oh Pak pelurunya. Udah ya, wajah itu bi'amalikum ba'anfusikum, dengan dirimu. Dia itu dengan harta dan diri. Ya nggak punya harta pakai fisik, pakai tenaga. Kalau udah duit Gusti Allah itu nggak harus punya apa-apa, harus uang enggak. Kan kita punya tenaga. Dan dengan tenaga kita benar-benar berjuang itu. Ayo royong. Dengan urunan, yang urunan yang godok-godok banyu ya. Sama itu ngapain pakai takut? Merasa salah enggak salah. Jihad itu bisa dengan harta, bisa dengan diri kita. Oh, lah. Gimana berjuangnya? Bisabi di jalan Allah. Kalau nggak di jalan Allah jangan. Kita hidup itu perjalanan menuju
Kita harus sungguh-sungguh meniti jalan yang disebut jalan yang lurus menuju itulah Shiratal Mustaqim. Jangan di jalan lain. Ya, jadi kalau kita akan melakukan sesuatu dan Allah ridho enggak? Kalau Allah ridho, jalan infiru kipapan sikola. Allah enggak ridho, mandek. Jangan dilanjut. Gampang apa betul? Enggak usah minta diberi apa-apa sama Allah itu. Kapan Allah itu lupa memberi sama kita? Coba. Apa yang tidak diberikan kepada kita oleh Allah itu? Oh. Kurang apa Allah memberi kita itu? Ayo, coba hitung-hitung. Nah, kalau begini ngaji tuh rada serius sih deh. Sekarang jenengan apa yang tidak diberikan oleh Allah untuk sampean? Coba hitung. Semua dikasih. Semua dikasih. Iya. Duit itu dibuatkan percetakannya di Peluri. Tinggal nyetak. Kok bingung masalah duit? Halo? Urip dikai. Mata dikai. Waktu dikai. Udah nggak usah minta diberi apa-apa sama Allah. Minta biar Allah ridho. Udah selesai. Plong kita. Ini apa-apa diukur materi ya, sampai nggak bakalan semangat. Betul nggak betul? Iya. Kalau Allah ridho, pemberiannya itu kadang-kadang mengejutkan. Kaget. Nyambut gawe, ora pensiunan, rokok, tangan kurung ngopang, Mungkin dilai medun ya di kopi ini meneh double ngopi. Medun ya. Ngopi meneh wah enak meneh ini. Itu kadang-kadang. Jadi berusaha di jalan Allah, jadi perhitungannya Allah ridho apa tidak, udah itu aja. Udah, penak. Nah, itu sudah di jalan Allah itu. Nah, kalau itu engkau lakukan, dalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik untuk kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mau ngerti, jika kalian mau tahu. Yang begini-ginian nggak mau tahu. Kalau urusan orang kepo aja. Iya, yang nggak ngerti bahasanya itu dibela-belain. Apaan sih? Drakor itu mau ngerti dulu. Punggung apaan itu berisik banget itu. Ngerti? Enggak pak. Terus ini sore ada tulisannya kok dungreng. Jelimet. Nah, yang begini nih mau tahu itu. Kepo. In kuntum Ta'lamun. enggak mau ngerti. Rapopo. Kepo. Tersinggung tersinggung sama Allah sana. Ini firman Allah, kalau pengen diselentik malaikat Jibril mental sampai celilitan. Pak Warto cuma bacain ya. Iya. Paham ya? Siap. Lanjut. Sampai bener orang nggak ngerti benar. Ngerti jam bolak-balik. Bon lanjut. Wa qala ta'ala udina lil ladina yuqataluna bi annahum dulimu wa inna Allaha 'ala nasrihim laqadir. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, udina lil ladina, telah diizinkan berperang, berjihad ya bagi orang-orang yuqataluna yang diperangi. Jadi Islam begitu, diizinkan berperang kalau kamu diperangi. Jadi Islam itu pantang nyari musuh, tapi nggak boleh lari kalau ketemu musuh. Jangan dicari, tapi kalau ketemu jangan lari. Ngapain nyari musuh? Nah, kalau bagi saya musuh satu kebanyakan, kebanyakan. Dicari-cari musuhnya. Saudara 1000 kurang.
Boleh musuh gampang. Yang dicari ada di Kalau ada mertua ngomel panas, mertua lagi apa ludahin aja, gebukin kita. Orang sekarang apa kenal kualat? Anak pada durhaka sama orang tua. Itu apa ada yang takut kualat orang sekarang? Tidak ada yang takut kualat. Mungkin zaman modern. Anak pada durhaka. Makanya jangan sampai. Ya. Begitu banyak kalau nyari musuh gampang. Kita punya musuh satu bingung. Umpomo, aku musuhan orang Bumur loh. Wah, heboh. Kalau saya ke rumah Husin kan cuma lewat situ aja enak ya. Muter. Muter oh. Kenapa lewat mriki, Pak? Ya lewat sini aja, gampang. Enggak, kuntilanak lagi nyapu. Ini musuh. Udah lewat itu. Lagi di konser. Di konser. Padahal mau berangkat kondangan hari libur wis duan dan secantik-cantiknya bilang kuntilanak. Lagi di konser. Pelanggaran. Ya kan? Jangan. Makanya Islam itu berperang, bukan Islam itu kejam, bukan karena diperang. Itu diizinkan udina liladina yuqataluna. Jadi Allah menyatakan diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi. Kenapa? Bi'anahum zulimu, karena sungguhnya mereka telah didolimi. Itu. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah ala nasrihim, untuk menolong mereka laqadirun, sungguh sangat kuasa. Orang yang didolimi itu Bu, bahaya. Makanya jangan pernah punya niat mendolimi Orang. Biarlah orang mendolimi kita, yang penting kita jangan punya niat mendolimi orang. Karena ada hadis mengatakan dakwatul mazlumi mustajabatun walau kana kafiron. Doanya orang yang didolimi itu mustajab walaupun dia orang kafir. Makanya kalau kita didolimin orang jangan marah. Kita kan kalau didolimin orang marah. Ya kan? Kalau ada suami dolimin kita jangan marah. Justru di situ kuncinya diantar. Selama ini kita pakai sholat, dungo, bilang Pak sholat ini udah dungo, nggak mutajab. Ya karena kuncinya belum dikasih. Nah suatu ketika kadang-kadang itu Allah memberikan kebaikan lewat pintu yang tidak baik menurut kita. Padahal mau memberikan kebaikan. Saya itu sering dapat rezeki dari hal-hal yang kurang menyenangkan. Orang tua dan jatuh ngamuk-ngamuk itu. Sama saya. Artinya dia punya masalah sama keluarga gitu kan. Mana kan? Di luar tetangga kan kalau ada orang lewat kan dikira Pak Warno dimaki-maki orang. Tapi pulangnya alhamdulillah, ya kan? Dia yang berantem, gue yang dapat duit. Gitu. Iya kadang-kadang ada sesuatu yang nggak enak itu. Ya belum tentu kita yang enak, kita dapat sesuatu yang kurang mengenakan. Ntar tahu-tahu ya kita yang kurang enak, yang gendong cewek Andri kan gitu. Saya punya tamu cewek nih, saya bagian kagak enak, nungguin pulangnya saya gendong cewek Andri. Iya, Allah memberikan kebaikan sama siapa itu jalannya ada, jangan dengan cara saya cerita yang nyata-nyata aja. Terjadi Sekarang kemarin. Oh, Masih ngerti. aduh, ya kan, sejarah. Udah ya, udah itu. Udah pokoknya tenang, Allah pasti akan menolong. Selama kita berada di jalan yang diridhoi Allah. Udah lanjut ya. Wa qala ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'ani wa man awfa bi adi minallah
fastabsiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Nih Bu, enak banget ini coba. Ini kalau dipakai sama kita buat kita hidup keren. Itu yang saya lakukan selama ini. Nih. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha, sebenarnya Allah, sesungguhnya Allah istaro, telah membeli. Allah membeli. Allah itu orang kaya apa maha kaya? Maha kaya. Beli. Maha pengasih apa maha pelit? Maha pengasih. Allah membeli. Kenapa sama nggak mau jualan nggak dibeli sama Allah? Loh, kalau ada yang membeli ada yang jual. Ini artinya Allah memberikan peluang. Ayo siapa yang mau jualan? Gua yang beli. Inna Allah astara, sesungguhnya Allah telah membeli. Yang dibeli siapa? Syaratnya minal mu'minin. Kalau memang dia beriman. Apa yang dibeli? Anfusahum. Jadi orang beriman itu dibeli oleh Allah. Kalau kita mau jual kepada Allah diri kita, dibeli sama Allah. Loh, diri kita itu sering dijual kepada setan, dijual sama hawa nafsu, dijual sama, betul nggak? Dibudakin nggak? Ya. Yang budakin siapa? Setan. Diri sendiri. Nyalain setan. Setan bisa lain. Nyalain setan. Coba jual sama Allah, dibeli sama Allah, enak nggak? Kalau diri kita jual sama Allah, dibeli sama Allah, diri kita kepunyaan siapa? Allah. Dijaga nggak sama Allah? Dijaga. Diurusi apa tidak? Diurusi. Diopeni apa tidak? Diopeni. Diramut apa tidak? Diramut. Dijaga apa tidak? Dijaga. Dicukupi apa tidak? Cukupi. Yakin. Yakinnya. Kalau Yakin kucing. apalagi yang mau dijual setelah diri? Wa ambalahum, hartamu. Nih, sama punya harta berapa? Jual sama Allah. Allah pasti beli. Bayangkan kalau Allah yang beli itu. Berapa harganya kalau nggak berlipat-lipat? Senilai apa? Nggak bisa dinilai dengan materi. Bi annalahum jannah. Dengan bahwa sesungguhnya orang yang menjual diri dan hartanya itu akan dibeli oleh Allah dengan surga. Pak Wato orang mana? Surga. Apa syaratnya? Jual diri. Jual harta. Jual diri sama Allah. Alhamdulillah. Oh iya. Jual diri sama Allah. Pernah lihat Pak Wato mandang-manding boleh duit? Enggak. Tiba-tiba. Pernah lihat Pak Wato membuat mabit? Enggak. Dulu. Dulu. Waduh kemana aja. Dulu masih muda. Dulu belum ngerti ya. Masih muda. Juga sih. Dulu Pak masih pakai lepis. Emang sekarang nggak boleh. Sekarang sarungnya. Sekarang pakai sarung. Sarungan terus ya sekarang. Ini fakta Ibu. Makanya nih caranya, teorinya Ibu ya. Nih praktekin. Mungkin ibu pernah dengar bahwa Rasulullah itu kalau makan perutnya dibagi 3, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Oh, kalau kita kan enggak. Semua Pak. Wah, kalau belum penuh itu sampai wah alhamdulillah kekenyangan loh alhamdulillah coba. Belas ya benar. Karena apa? Udaranya udah habis. Kedesek makanan gitu. Minumnya pakai es. Nah, kalau semua dibagi 3, sepertiga makanan, sepertiga air, sepertiga makanan itu nafkah. Kehidupan kita ini Bu, yang paling utama kenapa kemana Pak? Biasa Pak, upo, golek pangan. Sama belum kayak upo nang cecek. Ya ibaratnya loh, saking sedikitnya upo itu nasi yang cuma satuan.
Kira pesawat. Oh iya. Umurnya juga dimakan chef. Ya kan? Jadi itu. Jadi sepertiga untuk nafkah. Nafkahi diri sendiri kalau nggak punya keluarga. Berapa enggak untuk nafkah keluarga, untuk istri, untuk anak. Ini sepertiga. Jangan boros. Bagi 3. Terus yang sepertiga itu untuk udara. Udara kelihatan nggak? Ya. Tapi bisa Rasa. Angin. Adem. Dirasakan kok angin. Bisa dirasakan adem, silir. Tapi nggak kelihatan. Rasanya membawa nikmat tapi tidak kelihatan dan tidak ditampak-tampakkan. Apa? Rezeki yang sepertiga kita gunakan di jalan Allah, jual kepada Allah. Sepertiga. Wes ojo dieling-eling. Jangan dihitung-hitung, enggak kelihatan. Wes sepertiga. Yang sepertiga lagi air. Air itu mengalir. Air itu mengalir. Usahakan rezeki yang kita ada itu yang sepertiga diinvestasikan supaya rezeki itu mengalir. Apalagi udah tua. Kalau anak ngerti sama kita, kalau kagak lumayan walaupun udah tua, nggak pensiunan, nggak punya bayaran, insya Allah ngerokok ngopi nggak minta anak. Karena apa? Ada rezeki yang mengalir. Ya harusnya duit disimpan cuma seminggu habis, bisa sebulan, 2 bulan. Syukur-syukur berkembang. 3 itu. Ojo shoppingnya enak, sopangnya ini. Dibagi 3 itu. Jadi kalau kita kan enggak. 2,5% Pak. 2,5%-nya susah. Gimana mau berkembang? Nah itu caranya. Jual sama Allah sepertiga untuk diri kita supaya diri kita kuat untuk beribadah. Jual lagi diri kita kepada Allah. Nah sepertiga lagi investasi. Itu emang Allah begitu cara Rasulullah memberikan konsep. Wah, aku ngirit Pak mangane sepertiga. Oh, enggak gitu maksudnya. Maka itu bahasa pelajaran, ada hikmah di balik itu. Ya, insya Allah keren coba zaman begitu dah. Yang sungguh-sungguh, paksakan. Cukup gak cukup segini. Wah, jauh sekarang. Penting awalnya sehat. Orang kalau sehat itu lah makan apa aja. Saya itu kalau sehat lah makan cuma nasi sama garam dapat daging. Dagingnya itu. Walaupun cuma diuntal-untal dagingnya cuma diuntal, bu nggak bisa dikunyah. Ya, Daging goreng. ya jangan. Nah, oke. Ya. Jadi Allah akan membeli diri kita, Allah akan membeli harta kita dengan nilai surga. Nah kita pengen surga tapi nggak mau jualan sama Allah. Saya jualan sama Allah itu nggak pernah hitung-hitungan jualan itu. Yang penting manfaat. Tanya Kuli, tanya Andi, tanya siapa aja yang dekat saya. Saya itu jualan laku berapa nggak tahu, dapat uang berapa nggak tahu, dapat untung berapa nggak tahu. Tapi alhamdulillah saya nggak rugi, Bu. Tenang. Saya itu kumpul bayar, Bu. Bayar Pak. Aku sih nggak ngerti ya, tapi nggak pernah. Oh, dicatetin sing tukuan lah kurang gawe ya. Tidak dicatat. Rezeki mah nggak bakalan kemana. Kalau kemana-mana namanya bukan rezeki. Aman. Percaya sama Allah. Dia maha mengawasi, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang maha mengawasi namanya kita semua kehidupan. Beres itu namanya pasrah Sumarah. Pasrah sumarah bukan berarti nganggur. Ya berjuang. Nah, hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Nah, bagi orang yang perang, saudara-saudara kita itu, ya kalau kondisi berperang, yuqatiluna fi sabilillah. Ya, mereka yang berperang di jalan Allah, fayaqtuluna, maka mereka membunuh. Ya kan? Wa yuqtaluna, dan mereka juga dibunuh. Tetap dia akan dibeli oleh Allah. Itu kalau dalam kondisi perang. Membunuh maupun dibunuh surga.
Kalau perangnya di jalan Allah. Nah, perang itu kan nggak membunuh ya dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan. Nah, itu telah menjadi janji-janji yang benar dari Allah. Janji-janji yang benar dari Allah. Di mana itu dijadikan? Di Taurat dijanjikan. Bagi orang yang menjual diri dan hartanya, itu akan dibeli oleh Allah. Wal Injil, di Injil dijanjikan oleh Allah. Wal Quran, di Quran ini sekarang lagi kita baca bagi Allah itu. Ya, waman aufa bi adihi min Allah. Sekarang berpikir, dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain daripada Allah? Ada nggak yang paling menepati janji selain Allah? Orang itu kadang banyak ingkarnya sama janji, tapi Allah tidak pernah mengingkari janji. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Pintar. Nah, akhirnya apa? Fastabsiru bi bai'ikum alladzi bayatum bihi, maka bergembiralah mereka. Bi bai'ikum, maka bergembiralah kalian bi bai'ikum dengan jual beli kalian. Alladzi bayatum bihi, yang telah kamu lakukan itu. Gembiralah dengan jual beli yang seperti itu. Enjoy ibu. Beras, apaan aja jualan kawan kok? Mau dikira nganggur? Beras aja jakon. Sebelum dijual, sebelum dikonsumsi, diwiritin dulu. Pakai energi dikir, jinemo. Jinemo itu 165. 165 itu si G65. Jinemo. Hanya Jinemo si G65. Lah, 165. Jinemo. Jakon itu Jamiah Ahlu Thariqah Qadiriyah wa Naqsa. Jamiahnya siapa? Kita bukan? Iya. Enggak. Masih ada. Berkah. Karena ini belum ada pesanan-pesanan ya, aku nggak nyetok dulu, nunggu reaksinya, gumur dulu. Masih 4 di rumah. Tuh masih nyetoknya banyak. Dari kampung. Oke. Jadi itu Bu. Jadi baman aufa bi ahdihi min Allah. Siapa yang lebih menepati janji selain Allah? Nah, akhirnya apa? Wadalika, dan yang demikian itu dialah al-fauzul azim, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar, kesuksesan yang sukses. Itu kalau kita bisa menjual diri dan harta kita kepada Allah. Fid dunya hasanah wa fil akhirati Hasanah. wa qina Adzabannar. pinter. Ini asar jamil nih. Jam 3:10. Jam 3:10. tak mungkin selesai nih ya. Oke. Udah nggak nanggung. Tadi firman Allah. yakin ya? Yakin. Sadaqallah. Azim. Keren. Biar tak rampungin sebentar ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikina. Berjihadlah, berjuanglah kamu. Perangilah orang-orang yang musyrik. Pada orang-orang yang musyrik. Karena agama kita tahu. Ajak saudara-saudara kita yang belum mengenal tauhidan. Jahidul musyrikina. Dengan apa? Bi'amwalikum. Dengan harta kalian. Jangan diajak ngaji. Mana mau dia ngaji orang musyrik? Dijak ngopi. Ngobrol kagak ada kopinya ya orang musyrik. Ngopi, jajak mana nasi goreng, dan sambil ngobrol. Nggak bisa kalau diajak ngaji. Ya kan? Harus pakai duit nggak? Harus. Jangan takut. Kalau aku boleh tamu buat 20-30 menit ngopi udah, ada makan udah, kan tergantung tamunya. Kalau tamunya udah begini nggak perlu saya nyediain, dia pada bawa masing-masing. Kadang-kadang malah saya kebanyakan nebeng. Udah Pak, ini aja. Kalau yang udah begini,
Tapi kalau masih musyrikin susah. Harus korban kita untuk dakwah. membaca kebaikan. Jadi jahilul musyrikin bi amalikum bantu sikum. Allah kita asihkan sampai subuh kudu ngandani Bu. Gini badan. Saya berapa bulan yang lalu itu ada diskusi Islam Kristen. Nah, tapi udah mulai tak bimbing istighfar, udah mulai tak suruh ada, belum tak suruh sholat, belum tak itu. Benar, masih musyrik. Ya kita ajak makan, kita ajak berapa bulan ya? Ramadan doang kemarin, dan Ramadan kemarin sempat datang juga. Beneran tanya, sampai subuh pulang subuh, dan tiap minggu bisa 3 kali pertemuan. Dan memang dia canggih gitu. Gua kalau kurang-kurang ya kayak kolab kita. Ya. Jadi mesti biambalikum bahan usikum wa alsinatikum, dengan lidahmu, artinya dengan argumentasi, dengan perkataan, argumentasi kita. Itu ya, dialog, dengan dialog yang enak. Jangan berantem. Ngapain? Kita aja, ya kita berani kalau mau berjuang ya harus masa berjuang mau nggak mau korban. Hidup ini perjuangan bukan? Perjuangan. Iya. Berani hidup harus berani berjuang. Berani berjuang harus berani Berkorban. Kalau nggak berani berkorban jangan berjuang. Kalau nggak berani berjuang jangan hidup. Hidup ini perjuangan panjang, gitu loh. Oke ya. Udah. Kemudian Wasuila alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an abdulul amal, tentang amal yang paling utama. Amal yang utama itu apa? Faqala. Maka Nabi hanya menjawab satu, al iman billah. Udah, kamu iman ada sama Allah. Satu. Yang kedua, wal jihadu fisabilillah. Udah, kamu sungguh-sungguh di jalan Allah. Iman kepada Allah, sungguh-sungguh kamu berjalan di jalan Allah. Selesai. Itu amal paling afdal. Udah, gampang apa susah? Gampang apa susah? Gampang. Oke. Ngomongnya ya yang Wasuila aidon. Ya, alaihi salatu wasalam. Dan Nabi SAW ditanya lagi. Ayul amali abdul. Manakah amal yang paling utama, yang paling abdul itu? Faqala, maka Nabi menjawab al imanu billah. Jadi iman kepada Allah lagi, wa rasulihi, ditambah iman kepada rasulnya. Oke. Nah, artinya iman kepada Allah, iman pada rasulnya, jihad di jalan Allah. Selesai. Setelah ini hadis kedua. Kila, lalu dikatakan, ya, atau ditanyakan lagi, sumamada. Kemudian, apalagi ya Rasulullah selain iman kepada Allah, iman kepada Rasul, jihad di jalannya, apalagi kira-kira amal yang abdul? Al jihadu fisabilillah, tetap jihad di jalan. Udah 3 kali dan tetap jihad di jalan Allah itu abdul. Kila dikatakan lagi, sumamada. Kemudian amal apa lagi ya Rasulullah? Kola, baru Nabi menjawab yang terakhir. Hajun mabrurun, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Jadi harus pakai mabrur. Kalau enggak ya enggak. Nah, kira-kira kalau jenengan mau berangkat ke sana pakai duit enggak? pakai. Banyak apa sedikit? Banyak. Umroh berapa kemarin? 30 apa 23? Kita diberangkat Pakai duit, pakai tenaga, pakai pikiran, muter-muter ya. Nah, bagi yang nggak punya uang jangan khawatir, bisa sholat isyraq. Pahalanya sama dengan haji dan umroh yang mabrur. Nanti isyraq ya. Nanti bagaimana caranya nanti ya. Oke ya, sholat isyraq itu begini Bu. Ibu sholat subuh berjamaah. Ya, di sini boleh. Habis sholat subuh selesai tuh, jangan ngobrol, duduk dikir yang kita bisa sambil nunggu matahari terbit. Paham ya? Begitu matahari terbit, tunggu aja 5 menit kemudian, ibu sholat 2 rakaat.
Soli sunatal isrok rakaat ini lillahi ta'ala. 2 rakaat, ibu wiritan, doa, ya, doa, udah, isrok, tunggu sampai matahari rada condong. Oke, sekarang jam 7:30 bilangnya ya. Sholat 4 rakaat, niatnya sholat duha. Selesai itu doa seperti biasa. Itu pahalanya sama dengan haji dan umroh yang tamatan, yang sempurna. Itu kata Nabi. Kalau nggak percaya nanti cari hadisnya tentang sholat isrok, keutamaan sholat isrok. Bener nggak Pak ngomong gitu? Takutnya saya ngarang-ngarang. Kalau cuma mau cari pahala haji yang ya, itu ya, paham ya? Berarti ini ya Pak, sebelum sesudah subuh, terus matahari mau keluar gitu. Kalau apa? Udah terbit, mataharinya udah terbit atau baru nyari? Oh, terbit. Pas terbit. Ya, pas terbit. Nah, tunggu 5 menit lah. Kan ada itu di jadwal itu terbit pukul sekian. Nah, 5 menit kemudian, 10 menit kemudian. Kita beri tanggal bagus. Jadi jangan ngobrol dengan istrinya, ngobrol dulu. Cuman subuh, isrok, duha, udah selesai. Terserah kalau ibu-ibu mau kapan-kapan mau ngadain berjamaah boleh, tapi janjian dulu waktunya. Sholat subuh berjamaah. Ya kita ikut jamaah aja sama bapak-bapak. Pas lagi puasa itu ya Pak, habis sholat subuh itu ya. Ya tadinya. Tapi kan kemarin puasa mintanya sholat tasbih. 10 malam terakhir. Kita kan ya nanti kalau mau diprogramkan untuk itu kita adakan. Iya Pak, iya Pak. Nanti kita ikut ada bimbingan dulu. Iya. Kalau harus dibimbing ya Pak kalau nggak. Iya. Mau jadi turun bawa musik, kalau dari turun bawa serius. Cek, bagaimana? Ada mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Cekap? Cekap. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim.